Selamat ketemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi yang setia memberikan informasi dan pembahasan seputar pendidikan dan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, kali ini kita akan membahas struktur kurikulum khususnya di jenjang SD MI sesuai dengan Permendikbudristek nomor 56/M/2022. Hal ini sangat penting sekali terutama sekolah Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar kategori 2 dan kategori 3 yang sudah melaksanakan kurikulum sekolah merdeka. Dan juga berdasarkan pemahaman tentang struktur kurikulum, maka nanti kita akan bisa melakukan pembagian tugas guru, kemudian penyusunan KWSP, dan juga persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk implementasi kurikulum merdeka tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Mari kita ikuti bersama tentang penjelasan berikut. Yang pertama adalah struktur kurikulum SD, ada dibagi 3 fase. Pertama fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, yang kedua fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 SD, dan yang ketiga adalah fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Ini yang pertama. Yang kedua adalah beban belajar di SD dan MI. Pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan satu lagi adalah pembelajaran co-kurikuler yang kita sebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana waktunya kurang lebih 20-30% dari jam keseluruhan per tahun. Nah, dalam pelaksanaannya nanti proyek harus mengacu ke capaian profil pelajar Pancasila sesuai fase dan tidak harus dikaitkan dengan mata pelajaran. Bagian yang ketiga adalah arah perubahan pembelajaran yang perlu diketahui. Pertama, mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Jadi bukan paksaan, tetapi sifatnya pilihan. Yang kedua, satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ke dalam ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan, mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Jadi yang ketiga, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SD atau MI dapat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, yang keempat, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, sebagaimana kita ketahui. Ini sebagai fondasi sebelum anak belajar nanti IPA dan IPS yang terpisah di SMP. Kemudian yang kelima, pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran boleh berbasis tematik, dipertahankan, atau bisa juga berbasis mata pelajaran. Ini diberikan kewenangan kepada setiap satuan pendidikan yang melaksanakan. Yang keenam, sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke dalam pendekatan berbasis mata pelajaran. Jadi diberi keluasan. Bagian D, penataan linearitas guru dalam pembelajaran pada kurikulum merdeka. Ini khususnya di SD, apabila terjadi nanti kekurangan jam atau tidak ada guru, maka bisa dilakukan penyesuaian. Pertama, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS sekolah dasar dan MI dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas SD. Jadi IPA, IPAS diampu oleh guru kelas SD. Kemudian mata pelajaran dalam struktur kurikulum SDMI, selain mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan bahasa Inggris serta muatan lokal, semuanya diajarkan oleh guru kelas selain 4 mata pelajaran ini. Ini kalau memang guru bahasa Inggris di SD itu belum ada. Kemudian alternatif lain, mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini juga bisa dimanfaatkan. Yang keempat, mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum SDMI merupakan mata pelajaran pilihan dapat diajarkan oleh, ada beberapa alternatif. Pertama,
guru kelas yang memiliki kompetensi muatan lokal. Yang kedua, guru muatan lokal yang tersedia di SD MI tersebut. Kemudian yang ketiga, guru muatan lokal di SD atau MI atau SMP MTS dan SMPLB terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Ini kalau memang sumber daya di satuan pendidikan itu tidak ada. Kemudian mahasiswa program studi muatan lokal berdasarkan surat keputusan gubernur yang masuk dalam program Kampus Merdeka. Jadi ada 4 alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan di jenjang SD, MI untuk mengajarkan mata pelajaran muatan lokal. Kemudian Bapak dan Ibu, mari kita coba cermati struktur kurikulum sekalian pengaturan beban belajar. Nah, pertama, ini alokasi waktu untuk SD kelas 1 dengan asumsi 1 tahun itu 36 minggu. Ini harus kita ingat untuk membuat kalender pendidikan, kemudian tetap 1 GP 35 menit. Nah, ini kalau kita perhatikan struktur ini, ada tanda bintang 1, kemudian ada tanda bintang 2, kemudian ada tanda bintang 3, ada tanda bintang 4. Tanda bintang 1 ini maksudnya dipilih salah satu yang sesuai dengan satuan pendidikan kita, di mana beban mengajarnya tadi ada 2, intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler ini belajar seperti biasa di kelas yang sudah kita lakukan, dan ini baru di dalam kurikulum penggerak kita ketahui yang disebut dengan kokurikuler, yaitu penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita lihat ini ada sekitar 20 sampai 30% dari jam tatap muka 1 tahun dialokasikan untuk pembelajaran proyek. Jadi ini kalau kita lihat maksudnya 108 dalam kurung 3 ini adalah jumlah seluruhnya tatap muka itu 108 yang intrakurikuler, kemudian kalau kita lihat per minggu 3 GP per minggu. Dan untuk proyek 36 ini dalam 1 tahun. Jadi boleh mingguan dilakukan, boleh diselesaikan dulu mungkin 1 sampai 2 bulan, atau boleh harian. Nah, di dalam 1 tahun itu harus terlaksana 36 GP. Jadi jumlahnya adalah 144. Ini nanti untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti. Kemudian yang baru juga ada pendidikan Pancasila. Ini intrakurikulernya 144 per tahun, dan kalau dialokasikan 4 GP per minggu. Ini nanti dituangkan di SK, beban mengajar guru. Kemudian kokurikulernya ada 36, jumlah semuanya 180 GP per tahun. Bahasa Indonesia ini cukup banyak, 216 GP per tahun atau 6 GP per minggu. Kemudian proyeknya 72 dan jumlah keseluruhan 288. Kemudian matematika juga 144 GP per tahun atau 4 GP per minggu, sedangkan proyek 36 GP per minggu. Nah, ini per tahun. Maaf, ini per tahun jumlahnya adalah 180. PJOK begitu juga ada 108 dengan 3 GP per minggu, dan juga proyeknya 36 per tahun, jumlah 144. Kemudian tanda bintang 2 seni budaya dipilih salah satu dari sini. Jadi sekolah menyediakan minimal jenis mata pelajaran seni budaya itu di antara ini, minimal 1. Nah, seni musik, seni rupa, seni tari, mana yang ada di sekolah, boleh lebih dari 1. Kemudian nanti anak diminta untuk memilih salah satu menurut minat dan kemampuannya, bakatnya. Ini juga alokasinya intrakurikuler 108 dan 3 GP per minggu. Dan proyeknya 36, jumlah 144. Bahasa Inggris dan muatan lokal, kalau kita perhatikan ini bintang 3, ini maksudnya pilihan. Jadi sekolah tidak dipaksa, tapi diharapkan sekolah juga bisa melakukan ini. Kalau memang belum bisa meminta bantuan kepada
alternatif yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi ini merupakan pilihan, maka yang bintang 4 ini kalau kita lihat jumlahnya di sini 828 JP per tahun, ini per tahun, dan 23 JP per minggu, belum termasuk bahasa Inggris dan muatan lokal. Jadi kalau suatu sekolah menerapkan kurikulum merdeka, apakah itu pilihan 2 dan pilihan 3, nanti akan ditambah 4 JP per minggu, maka 20 JP per minggu untuk kelas 1 SD. Nah ini Bapak dan Ibu perlu dicermati, sehingga nanti bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Khusus untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini nanti akan kita bahas, karena ini ada rambu-rambunya, sehingga kita tidak salah seolah-olah ini mata pelajaran yang diberikan seperti biasa. Tidak, ini nanti akan diarahkan bagaimana pencapaian profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu menjadi bertumbuh dan berkembang, bahkan menjadi sebuah kebiasaan, sehingga nanti anak-anak kita akan menuju bagaimana profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Kemudian, ini tidak perlu lagi kami jelaskan, sudah dijelaskan tanda bintang 1 tadi diikuti peserta didik sesuai dengan agama masing-masing, sampai bintang 4 ini tanda bintang 4 berarti belum dijumlahkan bahasa Inggris dan muatan lokal. Kemudian struktur kurikulum SD di MI khusus kelas 2, asumsi 1 tahun itu tetap 36 JP dan 1 JP itu 35 menit. Kalau kita lihat tidak ada perbedaan, perbedaannya terletak di jumlah JP-nya. Di jumlah JP-nya khususnya di bagian-bagian tertentu, mulai dari pendidikan Pancasila 144 ini, berarti 4 JP per minggu, kemudian bahasa Indonesia ini sudah berubah 252 JP per tahun dan 7 JP per minggu. Proyeknya 72 dan jumlah 324. Begitu juga matematika 180 berarti 5 JP per minggu. 46 proyeknya dan 216 jumlah keseluruhan dalam 1 tahun. Seni budaya tetap dipilih salah satu, kemudian sekolah minimal menyediakan salah satu dari jenis seni budaya ini, sehingga siswa kita dapat memilih salah satu di antaranya. Begitu juga bahasa Inggris dan muatan lokal, ini adalah pilihan. Jadi, bagaimana sekolah diharapkan juga dapat melakukan ini. Kalau juga belum bisa, maka dilakukan alternatif-alternatif yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini totalnya 900, ini bintang 4, ini 900 JP per tahun dan 25 JP per minggu. Maka karena jumlah total ini belum masuk di sini bahasa Inggris dan muatan lokal, maka jumlah seluruhnya nanti menjadi 29 JP per minggu untuk kelas 2. Tadi untuk anak kelas 1 27 JP per minggu, untuk kelas 2 menjadi tambah 4 tentunya, 2 tambah 2, 4, maka 29 JP per minggu. Ini menjadi 1004 ya. 1044. Nah, kita perhatikan juga bahasa Inggris, guru yang mengajar bahasa Inggris dan muatan lokal ini tidak ada proyeknya. Jadi dia hanya bersifat pilihan saja, maka jumlah seluruhnya tetap 72 per tahun dan 2 JP per minggu. Jumlah totalnya untuk proyek 252 JP per tahun, sedangkan keseluruhan intrakurikuler dan kokurikuler menjadi 1152 JP. Ini juga sudah kita jelaskan. Ini ketentuan-ketentuan, kalau Bapak dan Ibu masih ragu mencermatinya, silahkan dilihat tanda-tanda bintang, apa artinya, maka di dalam penyusunan daftar di sekolah pembagian tugas guru ini perlu diperhatikan. Kemudian
Alokasi waktu mata pelajaran di SD kelas 3 dan sampai kelas 5 ini sama dengan asumsi 1 tahun itu 36 minggu dan 1 JP 35 menit. Nah, ini kita lihat di dalam kurikulum Merdeka tetap dibagi dua, ada intrakurikuler, ada co-kurikuler. Kemudian ini untuk intrakurikuler perlu kita perhatikan ada bintang 1, kemudian bintang 2 dan bintang 3, nanti totalnya ini bintang 4. Seperti di kelas 1, kelas 2 tadi, yang bintang 1 itu dipilih salah satu, kemudian bintang 2 ini artinya sekolah menyediakan minimal satu dari jenis seni dan budaya ini, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Sekolah menyediakan minimal satu, kemudian nanti dipilih siswa satu dari yang ada atau yang disediakan oleh sekolah. Nah, kalau kita lihat strukturnya, hampir sama dengan kelas 2, hanya ada beberapa mata pelajaran yang ada perubahan. Kalau pendidikan Pancasila 146 per tahun atau 4 JP per minggu ini sama. Kemudian bahasa Indonesia sudah berubah 216 per tahun atau 6 JP per minggu. Sedangkan proyeknya 36, kemudian jumlah seluruhnya 252. Matematika 180 JP per tahun atau 5 JP per minggu. Kemudian alokasi proyeknya 36, dan total 1 tahun itu 216. Nah, PJOK juga seperti itu, 108 per tahun, ini 3 JP per minggu, proyeknya 36, jumlah semuanya 144. Sama dengan di kelas 1, kelas 2, bahasa Inggris dan muatan lokal ini bintang 3 artinya pilihan. Proyeknya tidak ada, maka jumlah seluruhnya dalam 1 tahun 72 JP dan per minggu itu 2 JP. Nah, ini juga karena sifatnya pilihan, kalau memang sekolah belum mampu melakukan, maka dapat diintegrasikan. Misalnya tadi ke kegiatan ekstrakurikuler atau bisa bekerja sama dengan guru bahasa Inggris di sekolah lain, di SD lain, atau SMP, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini perlu kita perhatikan. Maka totalnya 1044 JP per tahun untuk kelas 3 sampai kelas 5, atau 29 JP per minggu, belum termasuk bahasa Inggris dan muatan lokal. Sehingga ketika dimasukkan bahasa Inggris dan muatan lokal, berarti ini ditambah 4, maka ini menjadi 33 JP per minggu untuk kelas 3 sampai kelas 5. Jadi berbeda tadi struktur kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 5. Sedangkan proyeknya 252 JP per tahun. Jumlah semuanya 1.296 JP per tahun. Nah, ini perlu dijelaskan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini nanti pelaksanaannya tidak sama dengan intrakurikuler. Ini boleh sifatnya ada 3 alternatif, boleh dilaksanakan per hari, boleh dilaksanakan per minggu, atau memang dipadatkan dalam 1 bulan atau 2 bulan selesai sampai 36 JP. Jadi ada nanti paduannya ini. Tentunya harus dibuat sekolah dulu perencanaan yang matang, kemudian disusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila baru bisa dilaksanakan. Dan juga temanya sudah ditentukan untuk tingkat SD memilih 2 tema dari 7 yang tersedia. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ini tidak perlu lagi saya jelaskan, tanda bintang ini sudah ada penjelasannya tadi. Silahkan Bapak dan Ibu cermati ulang. Kemudian untuk kelas 6 SD dengan asumsi 1 tahun 32 minggu dan 1 JP 36 menit. Ini untuk SDMI ya. Nah, kita perhatikan di kurikulum Merdeka hampir sama, perbedaannya terletak di pengurangan JP-nya, di pengurangan jam. Karena kalau sebelumnya di kelas 35 tadi 36 minggu per tahun, tetapi untuk kelas 6 berkurang karena memang mempersiapkan diri mereka, jadi duluan ada ujian sekolahnya menjadi 96.
Untuk agama 96 JP per tahun, berarti 3 JP per minggu. Kemudian pendidikan Pancasila 128 berkurang, tetapi intrakurikulernya JP-nya per minggu masih sama 4. Kemudian bahasa Indonesia 192 per tahun dan 6 JP per minggu. Sedangkan co-kurikulernya 32. Matematika juga 160 JP per tahun dan 5 JP per minggu. Dan co-kurikulernya 32. Jumlah semua 192. IPAS ini 160 JP per tahun atau 5 JP per minggu. Kemudian proyeknya 32, jumlah semuanya 192. PJOK intrakurikulernya 96 JP per tahun atau 3 JP per minggu, proyeknya 32 JP per tahun. Dan jumlahnya ini sama, ini 128, maaf ini 128 JP per tahun. Nah, untuk seni budaya ini bintang 2, berarti sekolah menyediakan minimal 1 dari jenis mata pelajaran ini, kemudian nanti peserta didik memilih 1 di antara yang tersedia atau yang disediakan oleh sekolah. Nah, ini juga JP-nya 96 JP per tahun dan juga 3 JP per minggu. Project 32, jumlah semuanya 128. Nah, kalau kita perhatikan bahasa Inggris dan muatan lokal ini masih pilihan, tetapi pengurangan jam sudah terlihat menjadi 64 JP per tahun atau 2 JP per minggu. Dan proyeknya tidak ada, jumlahnya 64 JP per tahun sama. Nah, kalau di jumlah semuanya, di luar bahasa Inggris dan muatan lokal, 900 JP per tahun. Dan 29 JP tatap muka intrakurikuler, belum di sini bahasa Inggris dan muatan lokal. Maka kalau kita tambah 4, menjadi 33 JP intrakurikuler. Dan kurikulernya 224 JP berkurang. Dan jumlah semuanya 1.152 JP. Juga pelaksanaan proyek di sini bisa bersifat harian, kemudian mingguan atau dipadatkan, selesai misalnya di 3 bulan pertama 32 JP, kemudian untuk bulan berikutnya fokus dia pada intrakurikuler. Jadi nanti diberikan 3 pilihan kepada masing-masing sekolah untuk mengaturnya. Tentunya tetap disusun dulu modul proyeknya, kemudian diatur dulu koordinator, kemudian bagaimana cara pelaksanaan dan juga bahan-bahan yang dimanfaatkan untuk ini. Nah, begitu struktur kurikulum. Tadi sudah kita lihat ada 4 kategori, ada kelas 1, kemudian berbeda juga dengan kelas 2, kemudian kelas 3, sampai kelas 5, kemudian struktur kurikulum kelas 6. Dengan demikian Bapak dan Ibu, dengan struktur kurikulum ini yang sudah sah, menurut Permendikbudristek nomor menurut peraturan yang ada, maka sudah bisa kita susun, bisa kita susun nanti pembagian jam di sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, berarti di sekolah kita sudah bisa menyusun pembagian tugas guru-guru kita, kemudian mengatur persiapan-persiapan yang ada dengan memahami struktur kurikulum ini, karena ini sudah resmi sesuai dengan Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Nah, tentunya dengan adanya ini kita tidak ragu lagi untuk mulai sekarang sudah bisa merancang sehingga di tahun ajaran baru nanti tidak ada lagi yang ragu-ragu dan juga pembagian jam sudah clear semuanya. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pada tempatnya dalam penjelasan ini. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, dan untuk melihat video selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu subscribe. Terima kasih.